Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar ya? Alhamdulillah sudah, Bu. Waalaikumsalam Sudah, Bu. warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Dengar, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah kita sampai di penghujung materi ya. Materi kali ini terkait pertolongan psikologis ya. Nanti mahasiswa bisa untuk mendalami dan mengenal ragam pertolongan psikologis yang disesuaikan dengan kondisi dari klien begitu. Nah, sebelum mulai perkuliahan kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah slide saya sudah terlihat? Masih muter, Bu. Oh, sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya buatnya begini ya. Kalau di slideshow kelihatan nggak dia? Sebentar. Slideshow. Tunggu. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Sudah, Bu. Kemarin itu di UTS sama di esai ya, mahasiswa sudah cukup banyak tuh mengulik terkait ragam pertolongan psikologis. Pertanyaan saya, apakah ada pertolongan psikologis yang tunggal untuk mengatasi semua kasus psikologi? Ada tidak? Ataukah ataukah permasalahan psikologis itu bisa saja memiliki ragam pertolongan psikologis? Bagaimana? Ada yang bisa memberi pendapat? Beda-beda nggak pertolongan psikologis pada tiap kasus? Beda, Bu. Beda, Bu. Misal begini, lagi panik disorder kemarin ya di soal UTS. Gemeter hebat. Terus kita suruh dia mikir, bisa atau tidak? Tidak. 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 Iya, nah kemarin saya masih lihat tuh, masih tercampur-campur untuk membuat sebuah intervensi. Ya, semoga dengan akhir mata kuliah ini bisa lebih sistematis ya membuat intervensi. Prinsipnya pada pertolongan psikologis itu kita menenangkan dulu ketegangan emosional yang terjadi. Ya, jadi tidak semua konseling ya, tidak semua psikoterapi itu bisa berjalan layaknya kita bisa ngobrol ya atau kita bisa lakukan konseling dengan lancar tergantung pada permasalahan individu. Namun yang biasanya diberikan, yang selalu diberikan pada eh, pertolongan psikologis atau pada psikoterapi dan konseling adalah relaksasi nafas. Ya, itu benar-benar dasar atau basis dari pertolongan psikologis. Walaupun ya relaksasi nafas ya bukan satu-satunya yang bisa diberikan ya, yang tentunya kita akan nanti lanjut ke step pertolongan berikutnya gitu. Tapi ketika kondisinya cemas ya, sedang ketegangan emosi, lalu intervensi langsung di CBT itu nggak bisa ya. Maka relaksasi dulu. Nah, sekarang kita akan pelajari ragamnya. Sebelum masuk ke situ, di sini saya akan menekankan ya, ini materi IOU global juga ya, bahwasanya ketika mau berpraktik begitu ya, atau memberikan pertolongan psikologis, di sini ada kaidahnya kalau dalam psikologi Islam, yaitu harus memiliki kompetensi mental yang baik. Maknanya kompetensi mental adalah dia memahami atas hak dan tanggung jawabnya dan bisa dimaknai juga dengan kompeten. Nah, maka ketika kita berbicara kompetensi itu dimulai pada usia balik. Jadi memberikan pertolongan psikologis itu kalau di psikologi Islam nggak bisa anak kecil disuruh memberikan pertolongan psikologis ya karena ada syaratnya di sini. Nah, ini mengindikasikan juga ketika nanti kalian berprofesi jadi seorang profesional ya, yang namanya manusia, dinamika emosinya, ya cobaan atau obstacles-nya pasti berbeda-beda. Ada masa-masanya mungkin
kalian nggak memiliki kompetensi secara mental ya. Jadi sedang mengalami permasalahan mental juga. Maka dari itu proses psikoterapi sebaiknya tidak dihandle atau tidak mengambil sesi untuk memberikan psikoterapi karena berpotensi bias ya, karena berpotensi terkena secondary trauma gitu. Maka ketika kita berbicara pertolongan psikologis ada kalanya ya yang namanya profesional juga harus mendapatkan pertolongan psikologis gitu ya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan pijakan atau landasan juga bahwasanya ketika kondisi ruhiyah kita, kondisi mental kita memang tidak stabil ya, maka proses pemberian intervensi tentu tidak akan efektif. Lalu harus bagaimana, Bu? Biasanya dijeda. Itu dijeda dalam arti di reschedule sesi intervensinya, sesi konselingnya, atau yang kedua dengan referral ya, di refer dengan rekan sejawat yang bisa menangani permasalahan yang sama. Sekarang saya masuk dulu ke dalam psikoterapi. Psikoterapi itu maknanya apa? Semua pertolongan psikologis ya itu disebut dengan psikoterapi. Nah, fungsi dari psikoterapi ini yang perlu diluruskan. Psikoterapi itu bukan untuk ngerubah manusia, ngerubah kepribadian yang tadinya narsis jadi tidak narsis, ya. Yang tadinya misalkan baik, yang tadinya buruk jadi baik, bukan untuk membuat kepribadian orang itu berubah, tidak. Tetapi fokus intinya adalah memberikan bantuan di mana individu itu bisa lebih adaptif dalam berperilaku, berpikir, dan mempersepsikan sesuatu. Nah, ini perlu saya tegaskan karena pada praktik-praktik profesional, terkadang konselor, psikolog juga ada yang memiliki perfeksionisme yang tinggi gitu ya. Yang jadi kalau klien itu tidak berubah total kepribadiannya, maka akhirnya menganggap proses terapi itu gagal, tidak seperti itu. Jadi memang tujuannya adalah membantu dia lebih adaptif. Setiap progres itu dalam psikoterapi bermakna, ya. Dari yang misalkan nangisnya sehari 3 kali jadi 2 kali, mungkin terkesan perubahannya nggak signifikan. Tapi dengan 2 kali tersebut adalah sebuah progres, begitu. Jadi ketika kita berbicara psikoterapi, psikoterapi itu tidak berbicara berapa banyak perubahan ya, berapa signifikan perubahan, tapi adalah proses yang berkelanjutan. Nah, sekarang saya masuk dulu pada area pertolongan psikoterapi. Kemarin kita sudah belajar di materi-materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-5 ya, bahwasanya yang namanya abnormalitas itu sumber atau area masalahnya bisa bermacam-macam, bahkan bisa gabungan. Ada yang kognitifnya masalah, emosinya masalah juga, sosialnya masalah juga. Nah, tetapi secara umum area pertolongan psikoterapi itu ada 4. Pertama adalah area pada perilaku yang sifatnya abnormal atau perilaku yang sifatnya tidak adaptif. Contoh ya, sudah dewasa tetapi marahnya masih banting-banting di depan umum. Nah, itu perlu ditolong atau sudah dewasa ya, tetapi masih melanggar peraturan tanpa rasa bersalah itu butuh ditolong. Itu namanya perilaku abnormal. Yang kedua, area pertolongan psikoterapi bisa juga menyoal kognitif ya. Jadi kognitif itu biasanya ada belief-belief, ada keyakinan ya, ada pemikiran-pemikiran yang dia tidak adaptif. Contoh, selalu merasa gagal, selalu merasa tidak berguna. Nah, itu adalah area kognitif. Yang ketiga adalah area emosional. Nah, mostly semua masalah abnormalitas pasti mengena di area emosional ini. Ya, jadi ketika kita berbicara emosional bisa berbicara sangat tegang secara emosi, jadi dar der dor ya, atau sangat low secara emosi. Kita sudah pelajari ya di ragam jenis seperti depresi dan bipolar ya, ada low juga, ada yang dar der dor emosinya. Kedua-duanya perlu ditolong.
Begitu. Jadi tidak ada yang lebih baik ya. Wah, ini dia nggak marah-marah tapi nggak mau makan. Nggak marah-marah tapi nggak mau aktivitas. Itu adalah problem yang perlu diselesaikan. Lalu adalah sosial biasanya. Kalau untuk sosial itu menyangkut jenis relasi dengan orang lain. Nah, kalau sosial tuh biasanya orang-orang yang menjalani psikoterapi kadang juga suka di-refer sama teman-teman kantornya, misal nih orang nggak bisa fokus, nih orang marah-marah terus ya, atau sama pasangannya yang merasa perilaku dari suami atau istrinya ini bermasalah. Jadi ketika berbicara area pertolongan psikoterapi itu seperti itu, dan tiap-tiap area pertolongan psikoterapi memiliki jenis terapinya gitu ya. Dan yang kedua, pada area pertolongan psikoterapi ini terkadang kombinasi yang seperti yang saya jelaskan di awal ya. Kombinasi antara masalah kognitif dengan emosional, kombinasi antara masalah sosial dengan masalah abnormal. Taunya bagaimana, Bu? Tinjau etiologi. Begitu ya. Etiologi gangguan itu perlu untuk dikuasai. Karena tadi kita nggak bisa bilang, oh harus diberikan obat semua, ya belum tentu. Ya, maka harus menguasai contoh etiologi depresi, apakah ada faktor biologis. Kalau ketika kita berbicara ada faktor biologis, maka ya perlu diberikan farmakoterapi, ya. Atau sebenarnya dia eh, moodnya stabil kok, tetapi perilakunya yang terganggu, maka bisa difokuskan pada behavioristik. Sekarang kita akan masuk ke beberapa rangkaian ya yang biasa digunakan dalam praktikal pertolongan psikologis. Nah, dalam psikologi Islam ya, kalau kita pelajari psikologi abnormal, eh, semua yang masuk ke dalam kategori DSM sebenarnya dia sedang berada pada kondisi ketidakmampuan mental, ya. Namun derajatnya itu berbeda-beda. Ya, maka dari itu ini ketika kita berbicara nanti hukum syariah ya, tentunya akan berbeda. Misal dia adalah kategori majnun, ya. Dalam hukum pidananya tentu akan berbeda dengan yang kurang rasional. Nah, level-level ketidakmampuan mental ini pada prakteknya, ya, pada praktek nyatanya biasanya itu digunakan dalam psikologi forensik, ya. Jadi biasanya psikolog sering diundang bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan asesmen terhadap kemampuan mentalnya. Ya, jadi apakah tindakan dia berbuat kerusakan, apakah tindakan misal dia menyakiti orang lain itu derajatnya di mana? Karena kalau dalam KUHP itu ternyata berbeda-beda hukumannya, gitu. Nah, jadi mungkin sudah familiar ya sama psikologi forensik, itu juga sekarang masuk ke dalam bagian dari pekerjaan profesional ya, untuk melihat ini benar-benar apa yang dia lakukan adalah karena halusinasi, yang dia lakukan karena memang dia skizofren begitu. Nah, ini kalau dalam jauh sebelum peraturan itu dibuat, ya Islam sudah membagi ya kategori ketidakmampuan mental dengan hal-hal yang ada di layar mahasiswa semuanya, ada majnun, maktuh, madus, dan safi yang derajatnya berbeda-beda. Paling rendah derajatnya yang majnun ya, jadi sama sekali nggak memiliki kemampuan rasional. Contohnya orang skizofren, orang intellectual disabilities. Beda juga dengan maktuh ya. Kalau maktuh ini dia punya kemampuan rasional, tetapi karena dominan emosinya ya, intelektualitas terbatas, jadinya terkesan kurang rasional. Lalu kita juga kemarin belajar tentang gangguan disosiatif ya. Ada kondisi mental di mana pikirannya berada di luar kendali ya. Itu kalau dalam psikologi Islam dikategorikan madus ya. Terus juga safi, kelemahan dalam mengendalikan impuls ya, sangat impulsif. Terus kemarin kita belajar di mana? Di gangguan narsistik ya, salah satu contohnya adalah itu. Sangat impulsif, ada grandius perilaku grandius ya, perilaku membesar-besarkan sesuatu sehingga dia kehilangan kemampuan rasional. Nah, kalau ditanya apa sih sebenarnya dominasi yang perlu ditolong dalam psikologis? Nah, ini ada riset ya.
Pada remaja itu ya, dominannya adalah cemas. Terutama sekarang ada sosial media. Itu sampai akhirnya screening, kemarin udah belajar ya asesmen, ada yang saya berikan masukan juga tuh di UTS untuk mengulang 4 pilar asesmen. Screening kecemasan itu sekarang bukan hanya bersumber dengan kecemasan yang nampak ya. Screening kecemasan sekarang tuh sudah berkembang dengan kecemasan yang berasal dari sosial media. Jadi ada screening, misalkan dia cemas, kita cari tahu, oh gangguannya karena sosial media, maka nanti screeningnya beda. Ada namanya anxiety social media user, begitu. Ya, nah ini di kalangan remaja sekarang itu dominan kecemasan yang mungkin berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Lalu peringkat yang keduanya adalah terkait gangguan pemusatan perhatian, hiperaktivitas. Tidak selalu ADHD, tetapi kalau kita berbicara remaja memang kalau di laporan di lapangan ya, di laporan guru-guru, di laporan orang tua, mereka ini sulit sekali fokus, ya. Sulit sekali fokus dalam arti jadi cepat lemah, belum selesai mengerjakan sesuatu sudah gampang sekali terdistraksi begitu. Nah, maka dari itu ketika kita berbicara penanganan gangguan harus kenali etiologi. Bisa saja etiologi kecemasan satu orang berbeda dengan kecemasan yang lain ya. Terus setelah itu ada masalah perilaku. Nah, ini juga menjadi catatan pada remaja 10 sampai 17 tahun ya. Memang masalah perilaku itu contohnya adalah perilaku menentang. Itu sangat meningkat ya di ruang praktek. Susah dibilangin ya, selalu menggampangkan gitu. Dan yang naik signifikan adalah depresi. Bahkan di riset terbaru itu sekarang anak-anak SD laporan dari ruang praktek depresi itu meningkat sekali. Mungkin juga sudah sama-sama sering melihat ya laporan anak-anak SD akhirnya melakukan bunuh diri. Ya ini depresi itu ternyata meningkat sekali. Tapi di remaja fokus yang biasanya sering terjadi adalah pada kecemasan. Kalau kita lihat juga pada usia remaja, mereka ini kan sedang pencarian identitas ya. Jadi memang harus dipahami juga ketika kita mau menangani masalah psikologis, tahapan perkembangannya sedang di mana dia. Apa yang sedang terjadi? Konflik-konfliknya itu apa? Kalau remaja kan dia sebenarnya tugas perkembangannya pencarian identitas. Masih bingung dia siapa, ya masih mencari yang fit in dengan diri dia seperti apa. Jadi jelas kecemasan menjadi dominasi. Nah, ini adalah data riset terkait profil orang yang mencari bantuan psikoterapi itu seperti apa. Yang sering adalah orang-orang, jadi ketika berbicara psikoterapi bukan berarti yang skizofren saja, enggak ya. Sekarang memang yang namanya kesehatan mental sudah menjadi concern yang serius juga, bukan sesuatu hal yang tabu ya. Dah, kalau diurutkan dari riset, yang sering mencari bantuan psikoterapi yang pertama adalah adanya gangguan life event yang tiba-tiba. Contoh perceraian, PHK ya, yang akhirnya dia bisa mengalami adjustment disorder. Kita sudah belajar ya. Jadi nanti ini tujuannya apa? Menangani ini atau mengenali ini untuk bersiap-siap. Ketika nanti pada praktik konseling membuka layanan psikoterapi ya, harus dikenali biasanya seperti apa yang datang. Lalu yang kedua, ketika kita berbicara pencarian bantuan psikoterapi yang tidak bermasalah pun sekarang lagi in untuk mencari bantuan psikoterapi atau datang ke psikolog dan psikiater. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan pribadi. Dia butuh teman untuk bicara. Apakah yang dia lakukan selama ini sudah on track ya? Apa yang perlu diimprove? Nah, biasanya tujuan untuk pertumbuhan pribadi itu disertai dengan layanan asesmen atau pemberian asesmen yang berupa intelijensi, yang berupa kepribadian. Jadi dominasinya, konselingnya itu adalah hasil asesmen tersebut. Lalu yang ketiga, ada juga orang yang datang karena dia nggak sadar dia punya problem.
tapi orang-orang di sekitarnya merasa ini problem, ya. Maka itu disebut dengan klien yang reluktan. Jadi datang karena mendapatkan rujukan, ya. Nah, maka dari itu perlu dikenali, ya. Jadi kadang ada orang datang ke ruang konseling, ya, dia seperti bingung, kenapa saya dipanggil ke sini? Dia seperti tidak ada niat begitu untuk menunjukkan niat yang benar-benar dia pengen untuk ke konseling. Nah, itu biasanya adalah karena mendapatkan rujukan, dia tidak sadar masalahnya di mana. Nah, yang menarik, orang-orang yang datang ke mencari pertolongan psikoterapi, ya, dengan mendapatkan rujukan itu mayoritas adalah laki-laki, gitu, ya. Jadi kalau memang dari catatan di ruang konseling, memang laki-laki ini tuh jarang mencari bantuan psikoterapi, ya. Mayoritas datang itu karena mendapatkan rujukan. Contoh, karena anaknya dilaporkan bermasalah atau dari kantornya dirujuk untuk konseling, begitu. Ini bukan bukan ini ya, bukan rasis gender ya, tidak, tapi hasil risetnya seperti itu. Nah, maka perlu difahami, nggak ada tipe klien yang seragam. Ya, jadi harus bersiap. Dan tidak ada metode terapi yang seragam juga yang bisa diterapkan pada semua kondisi klien. Nah, ini yang sering saya lihat tuh di sosial media, ya. Masalah depresi pakai hipnoterapi. Masalah bipolar hipnoterapi, semua hipnoterapi begitu. Ya belum tentu kasusnya cocok dengan hipnoterapi. Jadi ini harus jadi prinsip, nggak ada metode terapi yang seragam yang bisa diterapkan pada semua kondisi klien. Ada klien yang datang sama-sama depresi. Yang satu diberikan cukup relaksasi. Yang kedua harus pakai CBT. Maka dari itu, kenapa di pembelajaran sebelumnya pengenalan karakteristik di tiap gangguan itu penting, ya, karena itu jadi landasan nanti mengkombinasikan atau meresepkan psikoterapi yang dilakukan seperti apa. Maka jangan mulai dari terapi, ya. Jangan mulai dari belajar terkait terapi. Oh, ini kayaknya hipnoterapi ini semuanya NLP, ya. Atau CBT nih, CBT dipelajari. Harus dimulai dari identifikasi masalah. Jadi saran saya memang kalau masih mau belajar, ya, masih awal-awal belajar terkait psikoterapi, harus fondasi dasar dari ragam masalah psikologis itu harus kuat. Etiologinya apa, akar masalahnya apa, asesmennya apa. Ya, karena itu senjata untuk meramu psikoterapi. Kalau dimulai hanya dari psikoterapi kadang nggak match, ya. Jadi merasa semuanya harus dihipno, merasa contohnya harus semuanya di self love, suruh self love misalkan pada kasus narsistik, ya tentunya nggak pas begitu. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa eh, bentuk, ya, beberapa bentuk psikoterapi. Namun ini saya mau sampaikan, ya, di Indonesia ada beberapa eh, kelegalan untuk memberikan psikoterapi. Yang pertama adalah psikiater. Ini perlu difahami bedanya psikiater sama psikolog. Psikiater asalnya dari dokter, maka biasanya ada farmakoterapi di situ. Nah, farmakoterapi tujuannya adalah untuk menstabilkan neurotransmitter. Nah, ini sering sekali ketika berobat ke psikiater dianggapnya nanti itu ketergantungan obat, dikit-dikit obat, ya. Padahal sebenarnya cara kerjanya itu berbeda. Pada psikiater, beliau bisa meresepkan obat dengan tujuan perbaikan kondisi, gitu. Pada kasus-kasus tertentu, ya, yang seperti skizofren contohnya, ya memang harus psikiater dulu yang menangani. Atau pada kecemasan tingkat tinggi harus psikiater yang menangani. Baru yang kedua adalah psikolog, ya. Nah, perlu diingat juga nggak semua lulusan psikologi secara legal dapat memberikan psikoterapi, tapi bisa melakukan psychological first aid atau bantuan-bantuan awal untuk konseling. Dan yang ketiga, sekarang itu sudah ada profesi konselor, ya. Jadi konselor profesional itu menempuh pendidikannya 1 tahun, ada pendidikan profesi konselor, itu bisa dia memberikan psikoterapi. Namun untuk konselor sama pekerja sosial
yang dia sudah menempuh pendidikan sama uji kompetensi, mereka ini nggak bisa memberikan diagnosa. Nah, ini perlu difahami ya. Jadi kalau diagnosa-diagnosa psikologisnya datang selain dari psikiater sama psikolog itu perlu ditinjau ulang. Karena di Indonesia diagnosa itu tidak diberikan pada konselor sama pekerja sosial psikiatri. Begitu ya. Jadi nggak ada kewenangan sebenarnya. Tapi apakah mereka bisa untuk memberi bantuan psikologis? Ya bisa. Tapi nggak boleh untuk mendiagnosa atau melabel gangguan. Ya, itu di luar dari kewenangannya. Sekarang, eh, satu hal. Ketika kita sebagai konselor nanti psikolog muslim yang membedakan dalam proses psikoterapi adalah landasan dasarnya tauhid. Bahwasanya dalam rangkaian psikoterapi ya, perlu adanya briefing, perlu adanya penguatan, pertolongan, nanti perbaikan kondisi itu datangnya dari Allah. Dan datang ke sini pun itu juga atas izin Allah, begitu. Itu yang membedakan antara konselor atau psikoterapi muslim dengan yang non-muslim. Maka ada beberapa nanti metode terapi seperti afirmasi ya, itu yang seharusnya ketika diberikan oleh seorang konselor dan psikolog muslim itu harus diadaptasi. Yang namanya kesembuhan ya, yang namanya proses rekonstruksi kognitif itu landasan dasarnya harus tauhid. Lalu, ketika kita berbicara psikoterapi, tazkiyatun nafs itu perlu di-PR-kan ya. Saya sudah hampir 10 tahun praktik. Kalau cuma ngandelin teknik yang sifatnya kontemporer ya, terutama pada klien-klien muslim, tidak ada akhirnya PR dia untuk tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa ya, memperbaiki ibadah. Itu akhirnya kondisinya akan di satu titik kembali lagi ke awal. Ya, maka dari itu memang agak berbeda cara kerjanya antara konselor sama psikolog muslim dengan yang tidak melakukan terapi atau tidak melakukan framework psikologi Islam ya, tazkiyatun nafs ini perlu sekali untuk dilakukan, di-PR-kan. Lalu memulai konseling dengan basmalah, bismillah ya, dengan niatan yang baik, lalu juga eh, bisa juga diberikan metode-metode penenangan diri ya dengan zikrullah itu harus menjadi salah satu landasan dalam psikoterapi. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Nggak semua metode dalam psikologi kontemporer itu boleh diresepkan. Contohnya apa? Meditasi, yoga, ya. Lebih baik gimana, Bu? Ya betul, memang secara riset yang namanya gerakan itu akan mempengaruhi proses kognitif. Tetapi ya jangan kita pakai approach-nya yoga, meditasi, begitu ya, transcendent, tuh ya. Bisa kita gunakan, dialihkan dengan yoga diganti dengan misalkan olahraga berenang, ya. Olahraga lari, jogging tuh sama kok efek ininya, efek yang dirasakan ya. Jadi harus berhati-hati. Lalu juga musik. Nah, pada relaksasi terapi memang biasanya itu diputarkan musik-musik yang menenangkan, ya. Biar apa? Biar akhirnya bisa membawa kondisi yang darinya tegang secara emosional jadi lebih rileks. Maka pemilihan musik ya itu harus bisa diganti dengan zikrullah atau misalkan ada instrumen bisa diganti dengan suara-suara dari alam. Biasanya saya suka pakai tuh air terjun ya, suara air terjun, suara sungai begitu yang sifatnya alamiah. Nah, satu hal yang perlu saya tekankan, nggak boleh sebenarnya kita membawa individu pada ketidaksadaran, ya. Jadi sebenarnya bisa ketika kita belajar hipnoterapi ya, kita bisa mengkondisikan orang itu jadi seperti tidak sadar, tapi itu tidak boleh. Kalau kita bekerja dengan framework psikologi Islam, ya, yang boleh bagaimana, Bu? Kalau mau melakukan hipnoterapi, jangan sampai membuat dia nggak sadar tapi membuat saja dia rileks begitu kuncinya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang perlu saya sampaikan sebelum saya masuk ke dalam ragam metode psikoterapi. Nah,
Landasan dari prinsip psikoterapi adalah prinsip terapeutik. Jadi, psikoterapi atau konseling itu beda dengan ngobrol, karena ngobrolnya terapeutik. Intervensi-intervensi beda dengan menyuruh, karena intervensinya harus terapeutik. Maka yang perlu diperhatikan bagaimana adanya trust, building rapport itu penting. Adanya kepercayaan yang dibangun dari awal. Klien seharusnya sudah percaya dengan psikolog atau konselor ketika dia mau bercerita. Kalau dari awal sudah tidak percaya, ragu ya, atau meremehkan kompetensi, maka susah untuk kita bisa bekerja dengan prinsip yang terapeutik. Maka building repo itu penting. Lalu yang kedua, bekerja secara kolaboratif dalam mengatasi masalah, pendapat klien, kegelisahan klien. Jadi ketika dalam prinsip psikoterapi, bukan kita yang mendikte dia, tetapi adalah kerja kolaboratif. Dia itu klien mengalami atau merasakan apa, kita berikan input, apakah dia setuju, kok tidak setuju, enaknya seperti apa, gitu ya. Jadi prinsipnya kolaboratif. Lalu yang ketiga, kesepakatan antara tujuan dan tugas dari terapis ke klien. Ini perlu ditekankan ya. Karena sekarang masalah kesehatan mental itu berbeda-beda ya. Misal ketika tujuan atau tujuan dari terapi dirasa tidak bisa diterima oleh konselor atau oleh psikolog, ya maka tidak usah diambil sesi terapi tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana komunikasi yang sifatnya terapeutik. Ini adalah landasan dari konseling. Nanti mahasiswa akan dapat, kalau tidak salah di semester-semester akhir ya, praktik konseling itu seperti apa. Landasannya adalah konsep terapeutik. Prinsip pertama adalah empati. Maka sebenarnya memberikan pertolongan psikologis itu juga sama dengan proses pertumbuhan pribadi dari psikolog atau konselor yang sedang melakukan pertolongan psikologis, ya. Kadang mungkin starting point empati, starting point dari memahami orang lain pada konselor sama psikolog tidak selalu tinggi, ya. Maka proses konseling itu sebenarnya juga pertumbuhan pribadi untuk konselor dan psikolog. Prinsip satu, empati. Empati itu maknanya apa? Memahami perasaan klien dari sudut pandangnya tanpa menghakimi. Walaupun sudut pandangnya salah, jangan di-cut dulu. Itu justru jadi informasi untuk kita konstruksi dengan cara yang lebih adaptif, ya. Maka ketika walaupun kita menggunakan prinsip psikologi Islam, ya, baru pertemuan pertama sudah dilabel dosa, ya, sudah dilabel kurang bersyukur, ya nggak akan terapeutik itu, nggak akan lanjut dia proses terapinya. Maka ketika kita berbicara konseling itu seperti main layangan, ya. Jadi langkah pertama harus merasa diterima dulu klien. Memahami sudut pandang klien berbeda dengan kita menyetujui pendapatnya klien. Nah, ini memang butuh jam terbang ya. Nah, terdirinya dari apa? Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua refleksi perasaan, dan ketiga validasi emosi. Pada praktik konseling, mendengarkan aktif ini, kalau nanti ngambil profesi psikolog atau profesi konselor ya, biasanya kita akan diberikan tugas praktik konseling itu direkam. Akan kelihatan gestur-gestur kita mendengarkan aktif atau tidak. Salah satu cara mendengarkan aktif ya, bisa kelihatan dari gestur yang selalu condong kepada klien. Jadi seperti mendengarkan begitu. Lalu yang kedua, mendengarkan aktif itu tidak sibuk sendiri. Tidak sibuk sendiri maknanya adalah eh, apa? Tatapan kita harus 100% ke klien. Ya, ketika klien merespon harus selalu diberikan feedback, baik itu gestur, baik itu ucapan ya. Mendengarkan aktif ini adalah kunci dalam konseling. Lalu yang kedua adalah refleksi perasaan.
Refleksi perasaan, maknanya adalah kita mengulang kembali perasaan klien namun dengan kata-kata sendiri. Kenapa refleksi perasaan ini perlu dihadirkan di awal dari konseling adalah agar klien merasa diterima. Ketika klien sudah merasa diterima, akan mudah dia bercerita, akan mudah juga dia diarahkan kepada perilaku yang lebih adaptif. Contohnya bagaimana ketika ada klien bilang, saya sudah berusaha Bu, tapi tetap gagal. Ya, maka itu statement harus direspon. Diresponnya dengan apa? Diresponnya dengan refleksi perasaan. Oh, baik. Jadi Anda tampak merasa sedih dan kecewa ya dengan hasil yang terjadi. Begitu. Itu adalah refleksi perasaan. Lalu yang ketiga adalah validasi emosi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya, karena kadang yang berkembang di sosial media agak nyeleneh ya. Validasi emosi itu semuanya disetujui. Enggak, validasi emosi maknanya adalah mengakui perasaan klien. Tapi kita tidak menyetujui perilaku negatif yang timbul dari ceritanya klien. Jadi gimana? Fokusnya adalah pada perasaannya. Oh, jadi wajar sih Anda marah ketika usaha Anda tidak dihargai. Kita bilang seperti itu bukan menyetujui dia marahnya ngamuk-ngamuk, banting-banting barang, tidak. Lalu, tidak apa-apa merasa takut saat menghadapi hal baru. Ingat, prinsip validasi emosi adalah mengakui perasaan klien. Oh, dia sedang merasa marah. Oh, bisa cemas memang dalam kondisi seperti itu. Oh, berhak rasa takut itu muncul, tapi tidak menyetujui perilaku negatif. Bukan seperti ini. Wajar sih, makanya Anda ngelempar kursi ya ke pasangan Anda. Karena usaha Anda nggak dihargai. Ya, itu validasi emosinya terlalu keluar batas ya. Cukup saja validasi perasaan marahnya. Oke, pada saat itu situasi Anda marah. Tapi ngelempar kursi ini nggak bisa kita validasi. Jadi intinya seperti itu, mengakui perasaan klien tanpa menyetujui perilaku negatifnya klien. Yang kedua, udah empati. Kalau empati di sesi pertama sudah muncul, sesi 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8, insya Allah berjalan lancar karena itu fondasinya. Yang bisa dilakukan, prinsip kedua adalah menerima tanpa syarat. Menerima tanpa syarat, maknanya lagi-lagi bukan akhirnya kita menerima perilaku dia yang salah. Bukan menyetujui perilaku dia yang salah. Tetapi penerimaan tanpa syarat maknanya menerima, oke, saya akan bantu kamu berubah. Oke, saya akan mendengarkan kamu. Terlepas dari apa yang kamu lakukan, saya akan membantu kamu untuk bisa lebih adaptif. Jadi kuncinya apa? Penerimaan tanpa syarat adalah tidak menghakimi, tidak memberikan label, dan tidak menyalahkan. Walaupun ya kita tahu ini sesuatu yang salah. Perilakunya nggak adaptif. Tapi cara menanganinya bukan memberikan label. Nanti itu jadi proses intervensi. Tapi kalau orang dilabel, dihakimi, disalahkan, walaupun dia salah ya, tetap pasti akan resisten nanti. Nggak akan efektif proses konseling yang dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Nanti akan lebih enak kalau di semester-semester berikutnya akan ada praktiknya nanti ya. Untuk sekarang hanya wawasannya dulu. Yang ketiga adalah client center. Oh ya, pada prinsip penerimaan tanpa syarat, ini kita juga perlu menilai kondisi kita, ya. Kondisi dan trauma-trauma dari konselor atau psikolog yang menangani. Misal, kita sangat tertrigger dengan kasus perselingkuhan atau sangat tertrigger dengan kasus KDRT, misal seperti itu. Nah, ini untuk prinsip penerimaan tanpa syarat. Kalau nanti bekerja dalam menangani orang yang KDRT, menangani orang yang selingkuh, ini tentu akan menjadi tantangan. Maka sebelum mengambil sebuah sesi konseling, menangani sebuah sesi konseling, gambaran kasus itu perlu didapat dari konselor atau didapat oleh konselor dan psikolognya. Ya, jadi ketika kita mempunyai trauma juga, mempunyai bias
terhadap sebuah kasus tertentu, maka nggak usah diambil sesi konseling itu, ya, karena biasanya akan sulit menerima tanpa syarat. Jadinya akan muncul bias atau emosi dari psikolog sama konselor yang tidak netral untuk menggait sesi konseling tersebut. Sekarang masuk ke client center, ya. Pada client center, ingat, yang lagi diobati adalah klien. Yang butuh ditolong adalah klien, maka harus hindari dominasi pembicaraan. Pada sesi-sesi awal ya, kalau pada prakteknya yang namanya konselor sama psikolog itu yang diperlukan adalah nggak ngantuk dan bisa fokus. Karena biasanya sesi-sesi awal itu penuh dengan cerita dari klien. Kita cukup tadi memvalidasi begitu sesi-sesi awal karena tujuannya adalah membangun raport ya. Jangan sampai di sesi awal langsung dinasehati mendominasi pembicaraan. Nah, yang bisa dilakukan untuk client center adalah mengajukan pertanyaan terbuka. Contoh, pertanyaan terbuka itu seperti, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Lalu apa reaksinya? Lalu apa yang kamu rasakan setelahnya? Jadi intinya adalah fokusnya si klien yang bercerita. Dan yang ketiga, memberi ruang klien untuk mengekspresikan diri. Ya, jangan lagi nangis. Udah Mbak, nggak usah nangis, cuma dunia. Ya bener sih, tapi ini lagi proses psikoterapi, lagi proses yang tujuannya terapeutik ya. Jangan lupa nih yang sering saya inikan juga ya ke psikolog-psikolog muda tuh. Kalau saya lagi guidance mereka untuk sesi konseling pertama, pada saat konseling di ruangan harus disediakan tisu, ya. Ini ini terkesan sepele, tetapi beberapa konselor sama psikolog di awal-awal itu suka lupa ya. Jadi bisa dibayangkan ya lagi nangis ya, ingusnya keluar nggak ada tisu seperti apa ya. Jadi makin kacau nanti. Jadi memberi ruang klien mengekspresikan diri juga sama seperti kita mempersiapkan ruangan untuk menjadi ekspresi diri klien yang aman. Jangan lupa tisunya, ya. Jangan lupa air putihnya, mineral waternya gitu ya, airnya. Terus bisa juga diberikan di ruangan itu aromaterapi yang menenangkan, bisa ya. Diberikan bantal, hal-hal sepele seperti itu yang kadang dilupakan, padahal sebenarnya akan berdampak sekali pada proses konseling. Oke? Nah, ini self awareness ya. Self awareness maknanya adalah profesional harus menyadari bias pribadinya apa. Kalau saya bias pribadinya sama masalah LGBT, nggak bisa tuh saya gitu ya. Jadi biasanya kalau ada klien yang latar belakangnya LGBT ya, saya rujuk aja gitu. Ya karena nggak bisa saya nanganin dengan netral. Lalu emosi, misal ke-trigger dengan emosi. Emosi tadi masalah KDRT, ya berjeda dulu, nggak usah langsung ditangani. Nilai-nilainya seperti apa, ya? Nah, pada kesadaran diri, yang penting dilakukan adalah kita mengendalikan emosi pribadi. Nggak memproyeksikan masalah diri ke klien. Klien yang datang itu bukan hanya sebagai korban. Kadang pelaku juga datang berobat mencari bantuan psikoterapi ya, yang selingkuh, yang yang jadi yang jadi apa kalau bahasa orang sekarang yang jadi pelakornya datang ya. Rasanya pengen marah emang menangani masalah tersebut. Tapi ingat, ini lagi konseling profesional. Jangan memproyeksikan emosi kita akhirnya jadi pada proses konseling itu nyalahin dia. Caranya nggak seperti itu. Walaupun memang kita sama-sama sepakat yang namanya perilaku-perilaku yang tidak adaptif itu harus kita luruskan. Tapi ya, pakai prinsip layangan. Di awal-awal nggak bisa memberikan label ya. Mem- memberikan label, memberikan judgement yang berlebihan itu tidak bisa. Oke. Nah, ini prinsip confidentiality. Sering tuh saya lihat di sosial media, klien lagi konseling di foto. Di foto nggak pakai sensor. Ya Allah ya. Itu biasanya akan kami ingatkan misal. Sekarang lagi zamannya konten ya. Mungkin lagi senang menerima klien ya. Tapi satu hal ketika kita berbicara confidentiality
Yang secara kode etik psikologis tidak boleh di-share adalah kronologi masalah. Ya, jadi misalkan ada klien datang, dia sudah berapa tahun menikah, suaminya selingkuh sama sama siapa, lalu dia sekarang kondisinya gimana? Itu nggak boleh banget ya dalam praktek profesional. Terus juga boleh nggak memfoto ya harus atas izin klien. Memang beberapa klien itu terima saja kok difoto, tetapi secara etik tetap harus disensor mukanya gitu untuk confidentiality ini. Jadi memang ada beberapa kasus itu sampai naik ke sidang kode etik ya. Ada klien yang nggak terima proses konselingnya direkam, ya. Proses konselingnya direkam, terus setelah itu ditaruh di sosial media dari profesionalnya, ya, sampai harus profesionalnya menjalani sidang etik. Ya, sidang etik itu kalau terbukti melanggar etika bisa dicabut izin prakteknya. Karena bisa dibayangkan ya mereka datang dengan rasa rapuh, dengan rasa broken begitu ya. Terus kita malah malah tidak empatik dengan men-share permasalahannya ke publik gitu. Nah, ini yang perlu saya tekankan ya karena sekarang confidentiality itu semakin marak sih. Jadi bermudah-mudahan men-share proses konseling yang terjadi di ruang praktek itu nggak boleh sebenarnya. Nah, ini adalah professional boundaries. Ingat, hubungan kita sama klien hanya di ruang praktek, ya. Bukan akhirnya jadi temen, enggak, berbeda, ya. Maka dari itu pada professional boundaries, ya, yang pertama, biasanya klien itu kalau di rumah sakit atau di klinik atau di biro psikologi, klien itu berhubungannya hanya dengan admin. Dia tidak akan dapat nomor psikolog atau nomor psikiaternya, ya, dengan eh, dengan tujuan sebagai professional boundaries. Karena apa dampaknya? Dampaknya ketika tidak ada professional boundaries, klien ini akan ketergantungan dengan profesionalnya. Jadi dikit-dikit akan bercerita terus walaupun berada di luar ruang konseling, ya. Bahkan sudah selesai sesinya, tetap akhirnya sangat dependen terhadap profesionalnya. Ada kasus yang ini sebenarnya memprihatinkan ya, sampai karena sudah terbiasa apa-apa cerita sama profesional, padahal sesi terapinya itu sudah selesai, dia kan jadi dependen. Psikolognya nggak menjawab dengan cepat, dia bisa tantrum, bisa marah, ngancem bunuh diri gitu. Maka professional boundaries ini penting ya. Tidak semua harus kita tangani itu cerita-cerita di DM misalkan ya. Ya harus dalam rangkaian profesional, harus ada jamnya, harus ada sesi yang disepakati. Nggak boleh ada ketergantungan emosional dan hubungan di luar konteks terapi. Ini penting sekali untuk profesional boundaries. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan psikoterapi secara umum pertama adalah intensi untuk berubah. Klien-klien yang datang sudah tahu bahwasanya, oh saya pengen banget berubah, lebih adaptif. Saya pengen keluar dari masalah ini. Keberhasilan terapinya insya Allah di atas 80%. Enak banget kita nge-guidance karena dia sudah tahu ada sesuatu yang salah sama diri dia. Yang sulit gimana, Bu? Yang sulit adalah dia nggak sadar dia punya problem. Nah, itu sulit tuh, ya. Yang kedua adalah kepercayaan klien. Nah, maka sesi awal konseling itu adalah utama, ya. Klien bisa merasa nyaman nggak, merasa aman nggak. Dan yang ketiga, keberhasilan psikoterapi itu ditentukan dari ketepatan dalam diagnosa atau ketepatan mengenali ini akar masalahnya itu di mana. Maka belajar etiologi, belajar faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan itu penting. Dan yang keempat adalah kepatuhan klien dalam melakukan sesi terapi. Sesi terapi itu secara ideal dilakukan 6 sampai 8 kali sesi pertemuan. Begitu. Ya. Maka di beberapa klinik atau biro psikologi biasanya sudah langsung dipaketkan.
untuk 8 kali pertemuan. Tapi mayoritas biasanya hanya dipaketkan cuma 1 kali pertemuan. Nah, kadang kalau tidak dia datang di pertemuan selanjutnya, ya, itu kondisinya bisa balik lagi. Maka kepatuhan dan kerajinan klien untuk datang dalam sesi konseling ini menjadi penentu. Begitu. Tapi kita nggak bisa maksa sebenarnya dia untuk datang. Ya, karena prinsip dari psikoterapi tadi client center. Hanya bisa mereminder saja ada lanjutan sesi konseling. Dan kompetensi dan keterampilan psikoterapi. Kompetensinya apa? Kompetensi mendengar. Itu yang paling utama. Kompetensi empati. Dan yang ketiga, kompetensi mengenali akar masalah. Begitu. Ya, itu yang perlu dikejar bagi mahasiswa semua. Bagaimana mengembangkan empati yang tadi sifatnya terapeutik itu jadi kompetensi utama. Karena banyak orang-orang yang di kertas ya, di ujian bagus pemahamannya terhadap ragam masalah abnormalitas, tapi ketika praktek susah untuk empati ya mental gitu. Ketika praktek bingung untuk ini dilakukan asesmen apa, ya akan mental nanti pada proses terapinya. Sekarang kita masuk ke ragam bentuk psikoterapi. Tadi adalah prinsip dasar, kita masuk ke ragam bentuk psikoterapi. Banyak ya. Pertama ada psikofarmakologi, kedua konseling. Konseling tadi sudah saya singgung sedikit ya. Ada terapi perilaku, ada terapi kognitif plus perilaku, ada terapi humanistik, dan ada terapi keluarga. Tadi ingat prinsipnya, tidak ada terapi tunggal yang ideal untuk melakukan eh, atau menangani semua masalah psikologis ya. Di ini kita bisa beri psikofarmakologi, bisa cukup berikan konseling, itu tergantung pada analisa kita terhadap root of problemnya. Maka tadi saya bilang penting, ketepatan dalam mendiagnosa, ketepatan mengenali akar masalah. Kita akan masuk dulu di psikofarmakologi. Ini bukan ranahnya psikologi, tetapi ya pada proses konseling bisa saja kita merujuk klien yang sedang kita tangani untuk diberikan obat. Karena moodnya begitu terganggu, karena perubahan emosinya dar-der-dor sekali yang mengindikasikan neurotransmitternya itu bermasalah. Ini obat itu adalah di luar kompetensi dari psikolog atau konselor. Psikofarmakologi atau pengobatan medis biasanya diberikan oleh psikiater. Nah, diberikannya untuk masalah apa pengobatan itu? Yang berkaitan dengan gangguan neurotransmitter. Emosinya terlalu intens, moodnya sangat nggak stabil, sulit tidur, itu penting untuk diberikan pengobatan medis sebenarnya. Atau ada disfungsi otak, ada skizofrenia sama bipolar, itu efektif kalau ada pertolongan dari farmakologi dan psikologi. Jadi biasanya psikolog dan psikiater bekerja sama untuk penanganan kasus-kasus yang hubungannya etiologinya biologis, ya. Ada gangguan neurotransmitter dan gangguan pada otak. Nah, ini adalah terapi perilaku. Terapi perilaku itu dia pengobatan langsung ya yang memberikan sebuah instruksi perilaku atau memodifikasi perilaku dari klien. Pada terapi perilaku nggak fokus dia mengeksplorasi peristiwa masa lalu, ini traumanya di mana, nggak. Itu bukan metode behavior ya. Pada metode behavior dia fokusnya adalah pada penanganan masalah saat ini. Jadi, sesi-sesi penggalian trauma ya, itu tidak masuk kalau dalam terapi behavior. Asumsi dasar terapi behavior adalah individu itu bisa adaptif dengan dipandu atau dicontohkan. Nah, seperti apa jenis terapi perilaku atau terapi behavior? Jenisnya macam-macam. Ada yang sifatnya exposure, ada sifatnya aversion, ada sifatnya modeling, ada sifatnya reinforcement, dan bisa diberikan juga token ekonomi.
Pada masalah perilaku, yang satu mau saya garis bawahi, biasanya ini diberikan pada individu-individu yang secara kognitif tidak berfungsi dengan maksimal. Ya, maka kenapa anak-anak yang punya permasalahan perkembangan seperti yang minggu lalu kita pelajari itu sering diberikannya terapi perilaku. Karena secara kognitif, kemampuan berpikirnya belum fungsional 100%. Atau ini biasanya diberikan pada individu-individu yang kemampuan analisisnya untuk berpikir, diajak mengambil insight itu sulit. Nah, nggak bisa kita konseling, dia suruh mikir. Maka bisa diberikan terapi perilaku. Jenisnya apa saja? Pertama adalah exposure terapi. Pada exposure terapi, itu biasanya diberikan untuk penanganan gangguan kecemasan sama fobia. Nah, ingat, pada behavior, itu si konseling atau konselor atau psikolognya memberikan perintah. Jadi memberikan perintah langsung kepada klien untuk melakukan sesuatu. Jadi kendalinya adalah di psikolognya. Jadi dia tidak diminta untuk berpikir menggali insight itu adalah terapi kognitif. Kalau behavior menyuruh melakukan sesuatu. Nah, ini exposure terapi itu biasanya diberikan pada spesifiknya kecemasan sama fobia ya. Fobia sama ular, begitu. Jadi exposure itu dia diminta untuk kita minta untuk berhadapan langsung sama sumber traumanya. Nah, itu exposure terapi. Namun, ada jenisnya exposure terapi. Ada yang sifatnya desentisasi sistematis, ada yang sifatnya flooding. Pada kasus fobia sama kecemasan yang tinggi, flooding tidak bisa diberikan. Ya, yang diberikan cocoknya desentisasi sistematis. Sekarang kita masuk dulu ke dalam desentisasi sistematis. Pada tahapan desentisasi sistematis ada dua jenisnya, yaitu in vitro dan in vivo. Kalau in vitro, dia diberikan exposure dengan cara mengimajinasikan. Kalau in vivo dihadapkan langsung pada stimulus. Gimana Bu caranya kita membedakan kapan in vitro sama in vivo? Tadi lagi-lagi balik kalau kecemasannya masih intens, fobianya masih sangat intens, traumanya terhadap sesuatu masih sangat intens, lebih baik diberikan in vitro dulu. Jadi dia diminta mengimajinasikan. Kalau sudah tenang, ya, sudah mulai ada upaya perbaikan, kondisinya sudah lebih membaik, baru kita bisa berikan in vivo. Jadi langsung dihadapkan pada stimulus, ya. Jadi bisa dibayangin ya orang trauma, trauma karena orang lain, ya. Itu masih tegang secara emosi, ya, masih campur aduk. Tiba-tiba kita minta dia untuk bertemu langsung sama sumber trauma, ya makin ini ya, makin perburukan kondisinya, gitu. Maka diberikan dulu in vitro. Pada proses in vitro, jangan dibayangkan akan lancar, enggak. Kadang mereka itu saat kita minta untuk imajinasikan baru sebut namanya, itu bisa muncul gangguan panik, bisa shaking, kejang ya, bahkan kadang hampir pingsan, itu bisa terjadi. Maka pada desentisasi sistematis, landasan yang harus diberikan adalah relaksasi. Ya, jadi pada yang membedakan nanti desentisasi sistematis dengan flooding, flooding itu nggak ada relaksasinya. Kalau pada desentisasi sistematis ada relaksasinya. Contohnya gimana? Misal kita lagi melakukan in vitro, ya. Jadi meminta klien untuk mengimajinasikan. Ayo coba Bu, bayangkan di depan Ibu ada ular. Ular tersebut tidak mengganggu. Kita lihat nih dia agak shaking ya, nafasnya berat. Karena suruh nginget fobianya dia terhadap ular ya. Maka ketika dia sudah menunjukkan dalam proses pengimajinasian itu kan biasanya matanya disuruh merem ya. Udah menunjukkan keringat dingin, udah menunjukkan nafas yang tidak beraturan, kita berikan relaksasi. Kalau kita sudah tahu dia, oh kok dia sangat tegang ya. Oke, Ibu, sekarang tarik nafas, keluarkan, begitu.
Lalu yang kedua, langkahnya adalah membuat hierarki kecemasan. Nah, pada proses desentisasi sistematis, kita harus meminta klien membuat hierarki. Takutnya ular yang seperti apa? Begitu. Misal dia takutnya sama ular kobra yang gede banget, ya. Maka nanti pada proses memandu in vitro, kita bisa mulai dari bayangkan Bu, ular yang kecil gitu. Ya, jadi proses hierarki kecemasan ini fungsinya adalah biar pada saat desentisasi sistematis dia tidak langsung ada gejala perburukan berupa panic disorder. Jadi nanti bisa diwawancarai di situ dalam proses desentisasi sistematis ya. Takutnya ular yang seperti apa? Kalau dia takut ular kobra, berarti membayangkan ular kobra itu kita bawa ke sesi paling akhir membayangkan ular kobra. Langkah pertama ya minta bayangkan ular yang kecil-kecil dulu. Langkah kedua, ularnya lebih besar gitu, tapi tidak mendekat. Langkah ketiga, ularnya lebih panjang, lebih besar dari sebelumnya. Dia mulai berjalan ke arah ibu gitu. Jadi ada peningkatan pelan-pelan dari yang paling rendah. Baru yang ketiga, setelah in vitro kita lihat dia di imajinasinya sudah mulai tenang, baru dihadapkan dengan stimulus yang mengganggu ya. Jadi secara imajinasi reaksinya sudah lebih tenang, kita biasanya akan membawa dia ke video ular, menampilkan video ular ya, atau menghadirkan ularnya secara langsung. Nah, tapi menghadapkan klien dengan stimulus yang mengganggu itu adalah di akhir sesi. Gambarannya seperti apa? Seperti ini. Ya. Ini adalah skenario. Pada desentisasi sistematis, ya, fungsinya dari konselor sama psikolog itu harus memandu dengan skenario yang benar. Ya, skenario nggak boleh salah tadi. Pada desentisasi sistematis, yang paling membuat dia cemas itu kita taruh di akhir. Nah, ini contohnya pada sesi pertama ya. Sekarang, apa Anda sudah berada pada posisi yang nyaman? Jadi pada desentisasi sistematis, pastikan dia rileks. Duduknya rileks ya. Terus dia juga sudah tenang. Kalau belum tenang nggak bisa. Kita mulai desentisasi sistematis. Terus masuk tuh kita ke dalam in vitro ya. Sekarang pejamkan mata. Pas pejamkan mata, kita minta relaksasi. Sekarang coba bayangkan Anda berada pada padang rumput yang sangat luas. Apakah sudah terbayang? Ketika sudah terbayang, silakan anggukan kepala Anda. Dia sudah ngangguk. Oh, berarti sudah mulai proses imajinasi. Baru kita tanya, apa yang Anda rasakan saat berjalan di padang rumput? Apakah Anda melihat sesuatu? Oh, belum ngebayangin ular nih. Baru kita masuk proses in vitro tadi. Oh, Anda melihat sesuatu yang bergerak ya? Oke, Anda terlihat panik, Anda cemas, silakan sekarang tarik nafas, keluarkan ya, dibuat lagi rileks kondisinya. Seperti itu ya. Jadi skenario pada behavior itu letaknya panduannya dari konselor sama psikolog. Jadi membuat skenario ini kita harus memikirkannya dengan baik ya. Oke, ini flooding. Nah, untuk flooding beda sama desentisasi sistematis. Kalau pada desentisasi sistematis bertahap dari kecemasan yang paling ringan sampai yang paling tinggi. Kalau pada flooding ini ekstrim. Dia dibanjiri dengan situasi dari penyebab kecemasan atau tingkah laku yang nggak dikehendaki itu. Jadi langsung dibanjiri. Pada tahap desentisasi biasanya pemaparannya tadi ya kita mau memaparkan dia dengan ular aja tuh harus harus pelan-pelan. Suruh jalan dulu ke padang rumput, suruh membayangkan ada benda yang bergerak, apakah melihat ular yang kecil. Kalau pada flooding langsung. Ya, di hadapan Anda ada ular kobra. Seperti itu. Dan pada flooding itu nggak ada relaksasi. Nah, keberhasilan prosedur flooding itu bergantung pada pertahanan pasien, baik fisik maupun mental. Kalau dia belum tenang, ya, maka nggak bisa diberikan flooding. Maka dari itu flooding biasanya dilakukan setelah rangkaian desentisasi sistematis selesai.
Jadi kita sedang memaparkan dia, menyiapkan dia untuk bertemu dengan sesuatu yang sangat dia takuti. Baru langkah terakhir bisa kita berikan flooding. Selama tadi pertahanan pasiennya belum oke, masih sangat cemas ya, masih sangat shaking ketika diingatkan dengan sesuatu yang traumatik, maka nggak bisa kita berikan flooding. Oke, nah ini modeling. Nah, pada modeling itu biasanya diberikan untuk klien mempelajari keterampilan baru dengan meniru orang lain. Contohnya apa? Misal pada klien-klien yang punya masalah ngomong di depan umum. Nah, ada masalah dia ngomong di depan umum dalam rangkaian sesi terapinya, kita bisa memberikan dia PR untuk menonton ya seseorang yang bisa melakukan presentasi dengan bagus gitu ya. Jadi dia nanti meniru keterampilan baru dari orang lain. Bisa biasanya bentuknya kalau saya berikan itu video ya, dia suruh nonton YouTube. Tapi memang pemilihan model ini juga kita harus tentukan ya. Harus kita tentukan yang sesuai dengan kriteria. Maka kita nanti biasanya mem-PR-kannya, coba buka YouTube dengan kata kunci ini, kamu perhatikan, kamu catat apa yang dia lakukan ketika presentasi, nanti sesi berikutnya kita akan praktek langsung, gitu biasanya. Nah, pada terapi pemodelan ini juga biasa digunakan pada anak-anak ABK, lagi mau belajar hal-hal yang baru, pakai baju, masak, pakai celana, gitu. Pada pemodelan itu dibagi dua jenis, ada shaping, ada chaining. Nah, kalau shaping itu diberikan ketika belum muncul perilaku yang diinginkan. Contohnya adalah belajar, ingin dia bisa belajar berbicara dengan benar. Ya, jadi belum muncul tuh kemampuan bicara, maka dilakukan shaping. Misal nih pada kasus autism ya yang jenisnya yang tadinya nonverbal jadi verbal, biasa lagi belajar ngomong tuh mama suruh mengikuti begitu. Belum pernah muncul kata-kata mama. Maka ketika dia berhasil ngomong ma, kita berikan reinforcement. Ma lagi kita berikan reinforcement. Nah, selain shaping, ada chaining. Ingat, chaining itu adalah rantai. Jadi, pada teknik pemodelan dengan chaining, kita harus tahu prosedur atau langkah-langkahnya itu seperti apa. Contoh, mau ngajarin anak intellectual disabilities, caranya buka kemeja. Maka harus dilakukan chaining. Chaining maknanya step-step buka kemeja tuh apa ya? Oh, kancingnya dulu dibuka. Setelah kancing dibuka, dikeluarkan tangan kanan. Setelah tangan kanan keluar, dikeluarkan tangan kiri. Pada chaining itu ada yang disebut dengan task analysisnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Mau ngajarin anak pakai baju, buka baju, harus kita runut dulu step-stepnya itu apa. Menjadi sebuah rantai. Nanti ketika dia bisa menarik baju dari dada ke bawah, maka diberikan reinforcement. Pada chaining, terkadang satu step saja per sesi. Karena yang ditangani adalah anak-anak ABK. Jadi biasanya dia berhasil dulu narik baju dari dada ke bawah. Selama satu sesi latihan itu terus. Ketika itu sudah, baru nanti ke step kedua, memakai baju dengan kedua tangan yang sudah dimasukkan ke lengan baju, begitu. Ya, jadi seperti rantai. Oke, itu tadi chaining, ada backward, ada forward. Sekarang kita masuk ke reinforcement sama punishment. Nah, ini sebenarnya di beberapa pandangan ya, reinforcement apa punishment itu tidak humanis ya. Tapi kalau menurut saya ya punishment terkadang perlu diberikan. Sama seperti sebenarnya ajaran agama kita ada punishment gitu. Ya, tapi ini di beberapa kalau belajar psikologi positif punishment ini sudah tidak ada ya. Tapi ini masih diterapkan biasanya pada kasus-kasus dengan teknik behavioristik.
Nah, kalau pada reinforcement sama punishment, jadi kita membuat PR perilaku, ya, membuat PR untuk melakukan sesuatu. Ketika sesuatunya berhasil dia lakukan, maka diberikan reinforcement. Kalau nggak berhasil, maka diberikan punishment. Ini biasanya dibuat dalam behavioral contract. Jadi ada sesi konseling ya. Contohnya adalah diet sekarang ya. Mau diet tuh biasanya ada layanan juga untuk membuat behavioral contract dengan psikolog. Itu nanti disebutkan kalau kamu berhasil nggak makan nasi selama 1 minggu, maka dapat reinforcement apa? Kalau kamu ngemil di saat waktu-waktu nggak boleh ngemil, maka kamu yang bisa kamu lakukan apa? Itu, kamu bisa menghukum diri kamu dengan seperti apa? Biasanya bentuknya kayak begitu. Ini mungkin sudah familiar ya untuk reinforcement sama punishment. Sekarang saya masuk ke dalam token ekonomi. Pada token ekonomi, ini biasanya diberikan untuk membentuk sebuah perilaku. Token ekonomi itu sama seperti kita kayak ngumpulin stempel di supermarket ya. Setiap belanja 100.000 dapat satu stempel. Nanti bisa ditukar sama panci, gitu ya kalau ibu-ibu ya. Nah, token ekonomi ini juga masuk ke dalam terapi behavioristik. Jadi biasanya adalah token ekonomi itu untuk mengaktifasi hal baru atau menstop hal yang baru. Contohnya adalah pada kasus kecanduan gadget. Nah, pada kecanduan gadget bisa diberikan token ekonomi. Disepakati dulu ya. Tiap hari boleh buka YouTube atau boleh buka gadgetnya misalkan selama 1 jam. Ketika dia berhasil dapat nanti 1 stem. Ya, lalu nanti dia mengumpulkan kalau sudah dapat 10 stem akan ditukar dengan benda atau aktivitas seperti apa. Nah, ini juga biasanya pada tadi ya kecanduan game atau sangat cemas terhadap sosial media. Biasanya sumber kecemasan dari sosial media itu adalah durasi scrollingnya dia yang sangat banyak begitu ya. Maka bisa nanti kalau dia cemas, ada comparison thinking ya. Dia selalu berpikir teman-teman saya di Instagram itu pekerjaannya bagus-bagus ya. Terlalu sering gitu dia melihat kehidupan dari orang lain bisa dibuat token ekonomi ya. Kalau kamu nggak bukain story temen kamu dapat stempel ya. Nah, ini efektif. Tetapi ketika tidak dilakukan pemantauan, ya, akan kembali lagi kondisinya. Jadi tadi behavioristik juga harus digabungkan dengan rangkaian terapi yang lain sebenarnya. Nah, tadi behavior sudah. Inti behavior adalah biasanya dilakukan kalau kondisi kognitifnya nggak memadai. Ya, kondisi kognitifnya lagi susah mikir. Nah, terapi kognitif itu diberikan syaratnya kliennya harus bisa mengambil insight dari sebuah sesi konseling. Dalam arti kemampuan berpikirnya bagus, gitu. Ya. Pada terapi kognitif, dia berfokus pada penyembuhan pikiran yang tidak adaptif yang menyebabkan gangguan psikologis pada individu. Pada terapi kognitif, dia harus bisa berperan mengutak-ngatik apa yang terjadi pada kognitif dia. Maka dari itu tadi saya katakan kalau dia tidak mumpuni untuk berpikir, untuk mengambil insight, dia akan diberikan terapi yang lain atau biasanya kita sebut terapi behavioristik tadi. Contohnya adalah kecemasan sosial media. Ya, pada kecemasan sosial media dia sulit untuk kita kita arahkan pada insight bahwasanya kamu harus manajemen screen time kamu loh, begitu. Ya, lebih efektif mungkin akan diberikan behavior dengan token tadi. Tapi mungkin ada kasus kecemasan yang kita melihat kondisi klien ini bisa kita otak-atik dari cara dia berpikir. Pada terapi kognitif jelas biasanya dia diberikan untuk menangani problem-problem psikologis yang sumbernya adalah dari pemikiran yang tidak adaptif. Nah, pada terapi kognitif yang populer itu CBT, tapi ada satu lagi namanya REBT. Nah, apa itu? Sekarang
contoh-contoh dari masalah-masalah yang bisa di-solve dengan terapi kognitif adalah masalah irrational belief. Ya, jadi banyak kasus stres, kasus depresi itu sumbernya adalah karena dia memikirkan sesuatu yang nggak adaptif atau bahasanya overthinking. Jadi dia punya irrational belief, dia harus bekerja dengan baik dan diterima oleh orang lain berdasarkan kemampuan dia. Kalau dia tidak bekerja dengan baik, dia adalah orang yang buruk. Lalu bisa juga orang lain harus memperlakukan saya dengan baik dan adil sesuai dengan yang saya mau. Kalau tidak, mereka bukan orang yang baik dan harus dihukum. Nah, ini kita bisa lihat irasional nih beliefnya dia. Atau mungkin muncul saya harus mendapatkan yang saya mau ketika saya menginginkannya. Nah, kita lihat nih ada pola pikir yang bermasalah. Maka bisa dilakukan dengan terapi kognitif. Nah, beberapa teknik umum yang digunakan pada terapi kognitif adalah terdiri dari 4 langkah. Pertama, dispute irrational belief. Jadi kita harus memetakan dari kognitif tersebut dia punya irrational beliefnya itu apa. Maka pada teknik kognitif biasanya akan banyak worksheet begitu untuk menggali insight yang dia lakukan gitu ya. Lalu ingat, yang namanya behavior itu perlu ada PR. PR melakukan sesuatu. Maka kalau kita bilang CBT, di situ kan ada kognitif, ada behavior. Ya, jadi gabungan antara behavior dan kognitif. Pada rangkaian sesinya, kognitifnya memang nanti akan kita luruskan, akan kita perbaiki cara dia berpikir, tapi ada proses memberikan PR. Begitu. Nah, lebih jelasnya saya akan jelaskan lagi ya teknik yang dapat dilakukan untuk mendeteksi irrational belief pada saat sesi pertama kita itu konseling awalan. Kita cari overgeneralisasi yang muncul dari pendapat dia itu apa. Misal, contoh overgeneralisasi. Dia gagal sekali, tapi dia berpikir gagal seumur hidup. Catat tuh, oh, ada overgeneralisasi di situ. Yang kedua, kita bisa lihat dari cerita dia, apakah ada distorsi di situ. Ya, distorsi maknanya, ketika dia tidak melakukan sesuatu, maka dia tidak baik. Begitu. Ya. Lalu yang ketiga, bisa dengan mencari delation. Delation itu adalah kecenderungan untuk fokusnya pada situasi yang negatif terus. Jadi dia selalu bercerita pada situasi kegagalannya. Oh, ada delation di situ kita catat. Dan yang terakhir adalah catastrophizing. Jadi dia ngelihat, kita bisa melihat ini kesalahannya sebenarnya nggak sefatal itu kok. Tapi kok dilebih-lebihkan ya? Bahkan dia nggak bisa melihat prestasi yang muncul dari diri dia. Yaitu namanya catastrophizing. Kita nanti catat di situ. Jadi sesi satu itu biasanya pada CBT mengulik masalah irrational belief dia itu apa. Tadi kita bisa mengulik kalau dia sudah bercerita dengan nyaman. Makanya tadi keterampilan terapeutik sangat penting dalam proses konseling. Nah, ini adalah salah satu contoh. Nanti ada penerapan kognitif homework. Pada kognitif homework, contohnya ini ya, biasanya sering tuh orang-orang sesi BT ibu-ibu ya. Ibu-ibu padahal bagus banget, kompetensinya baik banget gitu ya, pemahaman terhadap pengasuhan baik banget. Tapi muncul depresi karena sering merasa nggak pantas jadi ibu. Anak-anak nggak dapat dididik dengan baik, dia nggak sebaik ibu-ibu yang lain. Ini adalah kasus kognitif homework yang nyata ya. Yang warna kuning ini saya ambil dari sesi satunya dia. Ya, jadi saya kumpulin tuh irrational belief-nya apa saja. Nanti saya PR-kan. Coba, ini saya punya kata-kata seperti warna kuning ini. Coba sekarang nanti kamu journaling ya sebelum ketemu saya lagi, rubah kata-kata yang kuning ini menjadi kata-kata yang lebih positif. Nah, itu salah satu penerapan kognitif homework. Oke. Nah, ada lagi kognitif homework, selain tadi restrukturisasi kognitif, bisa juga inventory aset. Jadi pulang konseling, di-PR-kan untuk mencari ya appraisal yang sifatnya positif. Jadi dia diminta untuk mewawancarai ibunya,
Dari positif saya tuh ada apa saja sih? Minta mewawancarai pasangan. Positif saya ada apa saja sih? Nanti dikumpulkan. Nah, itu salah satu cognitive homework. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada REBT. Pada REBT ada dua fase. Fase pertama ABC. Pada fase pertama atau sesi-sesi awal, kita itu fokusnya mencari tahu kenapa secara behavior dia kok bermasalah. Bermasalahnya karena kognitif yang seperti apa? Maka pada A ya kita mendata tadi irrational belief yang muncul di diri dia tuh apa saja. Oh, contoh, misal dia berpikir aku gagal dalam ujian matematika. Lalu kita amati B-nya, behaviornya seperti apa? Apakah arahnya rasional atau irasional? Ya, ketika arahnya irasional, maka tadi aku gagal dalam ujian matematika ini yang akan kita rekonstruksi. Begitu. Ya, jadi pada REBT atau CBT, langkah awalnya adalah mengotak-ngatik. Itu kognitif dysfunctionnya ada di bagian mana? Dengan prinsip ABC. Lalu pada REBT, prinsip kedua, fase kedua adalah DEF. Pada DEF ini sudah masuk ke dalam intervensi. D-nya adalah dispute. Jadi, di sini kita menantang idenya dia. Ya, jadi kita kumpulkan tuh banyak irrational belief yang muncul dari diri dia, kita tanya ulang. Emangnya dalam hidup kita harus selalu sempurna, ya? Nah, jadi seperti kita menantang, menguji, membantah lagi apa statement dia di awal. Apakah memang jadi ibu harus selalu sempurna? Apakah kegagalan kamu tidak bisa menghadirkan ASI untuk anak kamu, maka kamu gagal sepenuhnya jadi ibu? Faktanya gimana? Kamu dapat itu dari mana? Jadi lebih tentang challenge di situ. Ya. Nah, bisa masuk ke fase D kalau kita sudah kuat di fase ABC tadi. Begitu. Nah, yang E ini adalah effective new belief. Nah, nanti ketika sudah kita tantang dengan sebuah irasional tadi yang nggak adaptif, yang E adalah kita latih dia untuk menginstal belief atau keyakinan yang lebih adaptif. Ya, dilakukannya dengan apa? Dengan rational reframing. Oke, saya memang gagal, tapi kegagalan itu kan sebenarnya adalah bagian dari kehendaknya Allah, karena kewajiban seorang muslim adalah berikhtiar. Nah, itu nanti dipasang belief yang baru. Ya, yang kedua tadi diberikan assignment biasanya. Banyak PR-nya kalau CBT ya, worksheet-worksheet itu dibawa pulang untuk dia journaling, untuk dia merekonstruksi ya. Yang ketiga adalah dilakukan psychoeducation ya. Pada psychoeducation adalah diberikan sebuah pemahaman tentang apa itu sempurna, apakah perlu sempurna. Baru yang terakhir adalah F. Nah, pada F ini kita mengaktifasi sebuah belief yang baru. Ya, jadi caranya biasanya akan memberikan sebuah tugas dia. Contoh misalkan dia punya belief, dia itu gagal, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa presentasi. Misalkan seperti itu. Atau dia punya afirmasi yang negatif terhadap diri dia. Saya gagal karena saya nggak bisa mengasihi anak saya. Misal seperti itu. Ya, maka nanti pada tahapan akhir diberikan behavioral eksperimen. Jadi nanti diuji dia disuruh masuk ke situasi presentasi ya. Lalu nanti dia minta untuk memaknai dengan yang lebih positif. Jadi F ini adalah rangkaian akhir dari teknik REBT. Sekarang kita masuk ke dalam CBT. Nah, ini biasanya yang sering sering digunakan ya pada CBT. Tahap satunya apa? Tahap satu pada CBT adalah mengidentifikasi pemikiran otomatis yang tidak adaptif. Jadi hampir sama REBT. Tapi pada CBT ya, fokusnya adalah pada otomatis, pemikiran otomatisnya. Ya, nanti kita lihat. Biasanya kita analisis pakai sesi ABC. Itu tahapan satu. Ya, contohnya adalah
Kita harus bisa menganalisis dia situasinya seperti apa, datang oh selalu cemas, memulai mengerjakan tugas akhir. Terus kita cari autonomiknya, oh dia setiap mengerjakan tugas akhir, dia selalu berkeringat, ingin melarikan diri. Behaviornya gimana dia? Oh karena dia selalu cemas, jadinya dia prokas, nggak mau buka laptop ya. Akhirnya semua tugas terteter. Emang ada masalah apa sih pada kognitifnya dia? Oh ternyata tadi ada dysfunctional belief. Dia selalu merasa dia akan gagal dan gak dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi sama seperti REBT, pada CBT tahapan satunya adalah fokus mengidentifikasi pemikiran otomatis yang gak adaptif. Pada tahapan dua adalah mengevaluasi pemikirannya dia. Maka pada tahapan 2 biasanya kita akan lakukan konseling dengan kenapa sih awal mulanya kamu bisa menceritakan nggak kamu berpikir kalau kamu gagal mengerjakan tugas akhir itu karena apa? Kita harus evaluasi triggernya di sini. Ya, nanti pada trigger kita jadi tahu apa yang memicu dia punya kognitif seperti ini. Baru pada tahapan 2 nanti dilakukan reframing, dilakukan cognitive restructuring. Ini biasanya nanti diberikan PR seperti worksheet yang tadi. Sekarang kita masuk yang ketiga, activate new behavior, ya. Pada activate new behavior, setelah kita sudah lihat secara kognitif sudah lebih rapi, ya, secara kognitif sudah lebih fungsional, ya, maka kita PR-kan dia untuk role play, begitu. Kalau masalahnya adalah tadi masalah presentasi, ya kita PR-kan dia untuk melakukan presentasi. Kalau masalahnya adalah tadi dia takut banget sama dosen, mau minta konsultasi skripsi, takut banget. Maka ketika tadi kognitifnya sudah kita rapikan, kita minta dia untuk menghubungi dosen pembimbingnya. Begitu, ya. Jadi langkah ketiga adalah behaviornya. Oke, itu dari CBT. Padat sekali ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Ini ada pertanyaan. Ada yang mau tanyakan dulu, mah? Apa terlalu full ya? Di YouTube malah ada sesi konseling. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak? Enggak ada. Ini enggak adanya Belum, karena apa? Belum ada, Bu. belum mencerna. Miss, Gimana Mbak Heni? Enggak, Mbak. eh, tapi off cam nggak apa-apa ya, Miss? Ya, enggak apa-apa. Ini Mbak siapa Eh, yang ngomong? Mbak Heni ya? Heni, iya. Nah, gimana Mbak Heni? Tadi kan tidak ada terapi tunggal untuk menangani sebuah masalah ya, Miss ya. Nah, kalau untuk kasus skizo, Miss, itu Nah, kan kompleks ya, Miss ya. Tetapi hmm. dengan kondisi yang dia dikatakan bisa sudah cukup baik lah begitu, sudah bisa disuruh sholat, tetapi hanya sekedar sholat aja, tidak sampai berdoa khusyuk, nah suruh itu ya, Miss ya. Jadi berharapnya tuh apa namanya perbaikan yang lebih baik, walaupun ya mungkin dengan kasus kita tidak akan bisa lebih enggak bisa normal gitu ya, Miss ya. Jadi kira-kira terapi yang bisa ditambahin lah begitu selain daripada pengobatan farmakologis gitu, Miss. Oke, Itu aja. Mbak Heni, yang perlu dilakukan adalah sebenarnya mengatur ekspektasi ya dari caregiver atau dari orang di sekitar orang yang skizofren. Langkah yang bisa dilakukan sebenarnya dia bisa sholat pun itu juga sudah sebuah pencapaian ya, walaupun memang sholatnya masih belum khusyuk. Tapi kan memang kalau kita berbicara tadi kategori majnun ya, skizofren tuh sebenarnya masuknya kategori tersebut ya. Nah, yang kedua adalah bisa dikombinasikan dengan apa biasanya pada kasus-kasus skizo dikombinasikan antara farmakoterapi dengan behavior terapi. Kalau contoh behavior itu kan kita mem-PR-kan kan dia sholatnya sudah rutin begitu. Kalau sudah konsisten, pada saat-saat dia bisa berpikir itu bisa kita lakukan sesi konseling ya. Konseling atau menggali insight.
Begitu. Tapi ini masalahnya pada kasus skizo, kita perlu kesabaran untuk menunggu dia pada sesi yang lebih tenang ya, pada sesi yang sudah lebih bisa diajak berpikir ya. Maka konseling ini biasanya di akhir. Jadi urutannya farmakoterapi, behavior terapi, baru setelah kondisinya sudah lebih stabil, kita mau dia sholat lebih khusyuk, memaknai sholatnya, kita bisa lakukan konseling. Clear, Mbak Heni? Miss, Mana Mbak kemarin Heni? saya pernah terbaca jurnal sedikit ya, Miss ya, tentang Hah? terapi mindfulness terkait dengan skizo itu gitu, Miss. Hmm. Menurut Miss bagaimana? Nah itu mindfulness. Mindfulness itu kan sebenarnya mind. Dia kategorinya adalah kognitif, ya. Tadi syaratnya kognitif apa Mbak? Syarat terapi kognitif apa tadi? Mencari insight ya. Iya, insight-nya dia bisa gali insight atau Iya. kognitifnya memadai. Maka Hmm. mindfulness itu bisa dilakukan kalau kondisi dia lagi sangat stabil atau di puncak kondisi stabil. Di saat dia bisa diajak berpikir. Gitu. Jadi misalkan bisa dilihat ya skizofren ini lagi halusinasi. Terus kita lakukan mindfulness yang nggak bisa. Maka mindfulness itu biasanya sesi-sesi seperti kognitif ya seperti konseling itu dilakukan setelah kondisi dia sudah mengalami perbaikan dan behaviornya sudah konsisten. Begitu. Jadi kalau awal Oke. diberikan mindfulness tentu tidak bisa. Begitu Ya Mbak baik. Heni. Ya, Mm-mm. jadi kira Miss. Ya, sami-sami. Mbak Yusi silakan Mbak Yusi. Bismillah, Ibu izin bertanya, Bu. Mm-mm. Tadi kan sudah dibahas bahwa konselor dan pekerja sosial tidak berwenang untuk mendiagnosa, tapi boleh Mm-mm. melakukan psikologi first aid dan sesi konsultasi. Pertanyaannya, apakah kami yang S1 psikologi juga masih proses ya, Bu, belum lulus, boleh untuk memberikan psikologi first aid? Mungkin berperan sebagai pendengar aktif gitu ya, Bu. Jadi konsepnya seperti curhat dengan pendekatan psikologi. Apakah boleh, Bu, seperti itu? Apabila boleh, maka batasannya seperti apa, Bu, selain larangan diagnosa dan labeling tadi? Terima kasih, Bu. Oke Mbak Yusi, nanti S1 bisa ambil pelatihan PFA. Ya. Jadi walaupun belum selesai S1-nya, lakukan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi dulu. Ada beberapa sertifikasi atau pelatihan yang bisa untuk mahasiswa. Saya sarankan PFA. Lalu batasannya seperti apa? Batasan konselingnya adalah menurunkan ketegangan psikologis. Begitu ya, Mbak. Ya. Belum boleh untuk mem-PR-kan atau mengevaluasi tadi PR dari homework-homework tadi. Ya. Jadi batasannya itu seperti itu. Sama ketika lagi menangani permasalahan dicurhatin ya, jangan sibuk dengan diagnosa. Gitu, sibuk saja. Fokusnya adalah gimana cara dia lebih tenang ya, menurunkan ketegangan psikologisnya gimana, gimana misalkan nggak overthinking ya. Kita bantu nanti dengan approach seperti CBT ya. Bisa disarankan untuk mem-PR-kan, tetapi mengevaluasi cara dia mengerjakan PR-nya sudah benar atau tidak, tentu itu belum bisa. Begitu Mbak Yusi ya, silakan ikut pelatihan PFA sih kalau untuk S1 tuh penting sekali pada PFA tuh. Sama kalau bisa ikut dasar keterampilan konseling ya. Gitu Mbak Yusi ya. Mbak Yusi Baik, Bu, masih ada di betul sini? banget. Ya, Ada, Bu. Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Oke. Nggak ada, jadi saya anggap sudah memahami semua ya. Tapi ini memang agak padat. Gimana Mbak Nida? Silakan Mbak Nida. Ini kan ada kan biasanya kita ngasih edukasi terkait umpamanya parenting lah gitu ya karena kan Mm-mm. basic saya basic syariah gitu. Mm. Nah, kan sekarang sedang kuliah ya. Di situ kan banyak yang curhat lah umpamanya contoh parenting anak remaja era digital. Nah, ada ibu-ibu curhat kalau anaknya ini di usia SD pernah dilecehkan, Mm. kemudian dia juga istri kedua, kemudian bercerai, anaknya ikut ayahnya. Ternyata ikut ayahnya itu baru ketahuan setelah dia itu SMP kelas 3 kalau dulu di SD pernah dilecehkan. Mm. Sebabnya apa? Sebabnya pornografi. Jadi si anak ini
nonton bareng-bareng anak SD gitu, nonton pornografi. Hmm. Anaknya laki-laki. Nah, kemudian si ibu ini kan bertanya ya, ini saya harus seperti apa? Saya sudah membawa anak saya ke psikolog, banyak psikolog, tapi ternyata belum ada perubahan. Bahkan anaknya akhir-akhir ini tuh kabur dengan pacar yang lebih tua, 4 tahun dari luar Jawa ke Jawa. Hmm. Nah, saya juga kalau dari segi syariat kan bisa des-des-des aja, tapi kan ini si ibu sedang kebingungan. Tadi kan kalau kita kan cuma bisa mengurangi ketegangan psikologi gitu ya. Nah, kira-kira eh, apa yang bisa disarankan untuk si ibu ini atau si ibu ini bagaimana harus bersikap dengan anaknya karena dia juga sudah tidak tinggal dengan anaknya. Itu satu ya. Terus yang kasus kedua, kasus perselingkuhan yang sekarang ini kayaknya marak banget gitu, nggak Hmm. banget banget gitu ya. Jadi perselingkuhannya tuh bukan laki-laki dengan perempuan, Hmm. tapi suaminya LGBT. Nah itu eh dia apakah saya harus bercerai gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya kalau dari segi syariah kita udah menerangkan, tapi kan untuk menenangkan dia untuk mengambil keputusan yang lebih tenang, ini mohon sarannya. Oke, kompleks sekali ya Mbak Nida ya. Mbak Nida, untuk orang tua dan untuk yang korban perselingkuhan bisa dilakukan konselingnya. Fokusnya Mbak Nida adalah mendengar. Itu sudah sangat bermanfaat untuk dia dengan keruwetan yang terjadi ya. Maka nanti mendengarkan aktif, diurai satu persatu problemnya apa. Sehingga dia bisa tahu apa yang harus dia lakukan. Itu bisa Mbak Nida ya. Lalu untuk yang pertama, ini kasus pornografi biasanya secara di otak neurotransmitter sama impuls kontrolnya sudah terganggu. Maka dia perlu dibawa ke psikiater karena inhibitory kontrolnya atau fungsi paus dari perilakunya itu tidak berjalan. Begitu Mbak Hmm, Nida. berarti Jadi tidak cukup psikolog gitu ya? betul, betul. Ya, Oh, iya iya. pengalaman Heeh. kasus saya harus dikasih obat itu. Lalu, Hmm, misal sekarang ibunya bertanya karena memang sudah nggak sama anaknya lagi ya, itu sebenarnya hmm. bisa dibantu dengan dinas P2T P2A, terutama ketika anaknya masih usia 0 sampai 17 tahun. Begitu Mbak Nida. Jadi Oh bisa iya. berdiskusi di P2T P2A ya, perlindungan anak. Jadi nanti akan ada safe house biasanya. Hmm, Gitu. iya. Ya. Eh, ya, untuk yang kedua. Itu ibunya bisa dikonseling. Silakan Mbak Nida ajak ngobrol ya. Diberikan caranya untuk merelaksasi di apalagi basicnya syariat ya. Ditanamkan nilai-nilai tauhid dalam proses konseling karena bisa dibayangkan ruwet banget itu pikirannya ya. Maka kehadiran Mbak Nida dengan mendengarkan, menerima ya, tanpa label-label ya, itu bisa sangat bermanfaat untuk ibunya. Begitu. Lalu yang Hmm. kedua ada suami LGBT, Mbak. Pada suami LGBT, wah ini kasusnya tidak semua psikolog juga mau menangani masalah LGBT. Begitu ya. Maka memang perlu dia untuk nggak sembarang psikolog yang bisa nangani LGBT ini ya. Jadi bisa nanti, tetapi kalau pada LGBT ya Mbak, biasanya ini fokusnya mau kemana? Ke suaminya atau ke ibunya? Istrinya itu meminta saran apakah saya harus bercerai dengan kasus suami saya yang selingkuh dan dia itu Hmm, LGBT gitu loh. Tapi kan menurut syariah itu sudah layak bercerai gitu yes, loh menurut saya betul. gitu kan. Cuma kan mungkin ada pandangan-pandangan si ibu ini dia merasa dia suami yang baik, sayang anak. Ya begitulah. Jadi dia mengalami dilema gitu untuk apakah dia harus bercerai ataukah enggak bercerai. Nah, masukkan keputusannya, walaupun akhirnya kita sudah tahu ya secara syariat gimana Mbak Nida, insya Allah jauh lebih menguasai, tapi kombinasikan dia gali insight dari sesi-sesi terapi atau sesi-sesi konseling yang dilakukan, ya. Jadi tadi bisa dengan pendekatan CBT, Mbak Nida. Oh sih, oh ya. Yes. Jadi nanti contoh adalah dia merasa bahwasanya dia adalah ayah yang baik.
Oke, dia ayah yang baik, maka di-challenge itu. Dia kan sudah sebenarnya dysfunctional belief ya. Karena kalau secara syariat ya sebenarnya sudah tidak bisa ya. Maka coba nanti diberikan tadi ya langkah menantang, menantang argumennya dia. Dalam arti, oh oke, dia suami yang baik dalam hal apa? Tapi peranan ayah itu dalam hal apa? Tapi peranan ayah kan bukan cuma mencari nafkah. Peranan ayah kan juga harus jadi role model yang baik. Seperti itu Mbak Nida. Nanti silakan Oh, pelajari step CBT ya. Nanti Mbak Nida masuk ke dalam fase challengingnya dia. Nanti dia sebenarnya udah menemukan insight kok. Tapi dalam proses konseling betul, kita nggak bisa langsung memberikan keputusan cerai saja. Kalau bisa memang keputusan untuk berpisah atau tidak adalah sumbernya dari insight klien. Bisa dipahami Mbak Nida ya? ya, jazakillah khairan. Ya. Ya, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, apa ini? Banyak sekali bentar ya. Ada yang mau bertanya dulu silakan. Nilai all UTS bagian B. Ya, saya masih 50 lagi. Sabar ya. UTS bagian B. Sisanya sudah ada yang saya nilai. Mbak Norma, sabar bentar ya Mbak Norma ya. Ibu, kita ada teman ingin tahu pandangan psikologis, apa yang harus dilakukan. Mbak Windy, konseling awal dulu Mbak Windy. Dia mencari pertolongan, berarti butuh ditolong ya. Didengarkan dulu. Setelah nanti didengarkan, baru referral ya. Mbak Windy, di konseling awal dulu nggak masalah itu. Kalau ada link pelatihan PHA, diinfokan. Nanti insya Allah IOU tuh lagi merancang counseling center, ya. Salah satunya bukan hanya konseling, tapi nanti pelatihan-pelatihan untuk membekali mahasiswa. Mohon doanya juga agar lancar ya. Counseling center ini dibentuk masih dalam proses penggarapan, ya. Nanti insya Allah akan ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa membekali mahasiswa dengan keterampilan konseling. Selain PFA, pelatihan apa saja untuk mendapat dasar keterampilan konseling, Mbak Yusi? Nanti ikut teknik-teknik konseling, Mbak Yusi. Ya, di beberapa biro tuh biasanya sering tuh membuat pelatihan tentang tentang teknik dasar konseling, begitu. Ya. Atau misal mahasiswa butuh nih, nanti bisa minta ke Bu Evi request ya. Nanti bisa saja ada pelatihan khusus mahasiswa untuk IOU ya. Mbak Yusi, begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke. Eh, butuh butuh sesi tambahan kah untuk kasus? Mau Kalau Bu, butuh, Betul, Butuh, Miss. Miss. Bu, Butuh, Miss. betul ya, Miss, betul. Butuh, karena Miss. Mau nampaknya nih. saya lihat UTS-nya tuh lupa semua 4 pilar ya, 4 pilar asesmen. Nanti coba silakan di ini siapa sih? Mbak Cika ya? Mbak Cika kan? Mbak Cika bukan sih? Apanya, Miss? Narahubungnya, Miss ya? Iya, Mbak Cika kan ya? Kak Eh, Micika itu Siapa narahubungnya? Saya lupa tuh. Nanti nanti silakan susun Iya waktu. ada Miss. Baik Miss, baik Miss. Nanti sampaikan karena hubungnya Miss. Ya, nanti insya Allah pertemuan terakhir kita bahas beberapa kasus ya. Tapi nanti saya juga akan ada tanya jawab. Ini udah belajar tentang teknik terapi, dilakukan terapi apa yang sesuai urutannya ya. Nanti insya Allah kita lakukan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Saya izin nanya dulu ketersediaan Zoom meeting ke Pak Helmi atau bagian HSA ya. Baik Baik, Miss. kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi. Semoga bermanfaat ya. Ini adalah salah satu langkah untuk bisa nanti diterapkan juga karena saya tahu ada beberapa mahasiswa yang memang sudah aktif memberikan dukungan-dukungan psikologis begitu ya. Jadi semoga bisa jadi penyempurna, bisa jadi tambahan modal untuk nanti melakukan di lapangan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Miss. Izin live ya. Silakan, Miss. Kasih. Barakallahu fiik. Ya.